Karena tadi karena dalam sebuah kelompok variansi tadi ada kesamaan, tidak bisa seluruhnya diambil sebagian saja. Tadi kenapa? Karena akan mendapatkan hasil yang sama saja buat apa seluruhnya. Toh sebagian juga bisa gitu ya. Nah, satuan kecil tadi dalam populasi namanya sampel. Nah, supaya hasil sampel ini mewakili populasi, maka harus representatif. Ada namanya tadi pengumpulan sampel, tapi yang akan bahas khusus. Ya. Nah, itu jadi sifatnya induktif ya, dari sampel-sampel yang diolah statistik itu, tetapi kesimpulannya diberlakukan secara umum ke populasi. Itulah ya sifat yang disebut dengan induktif. Kemudian juga disebut dengan statistik probabilitas, probability predictions, peluang. Kenapa memang statistik itu paling pasti ya. Jadi berbicara statistik itu berbicara peluang, berbicara kemungkinan-kemungkinan. Dalam statistik makanya tidak ada kepastian. Jadi sifatnya tadi peluang. Beda dengan matematika. Kalau matematika kan pasti gitu ya, makanya dalam statistik itu biasanya populasinya aja bisa ke bawah, bisa ke atas gitu. Contoh misalnya dalam sebuah perhitungan misalnya berapa angka di belakang koma, misalnya kalian mau intikan belakang koma. Ketika membulatkan itu boleh ke atas, boleh ke bawah gitu. Karena tadi kan bukan sebuah yang pasti, karena hanya peluang-peluang saja. Karena tadi karena sampel itu kan diambil dari sebuah populasi yang hanya perwakilan-perwakilan saja, jadi bukan true value-nya ya. Karena true value-nya ada di populasi, kalau di dalam sampel itu namanya estimate value, hanya pendekatan karena sebuah estimate value maka nilainya kadang-kadang agak sedikit penyimpangan tadi gitu ya. Tapi bisa relatif, nilainya tidak eksak. Itu kenapa disebut dengan statistik probability. Oke, secara umum, jadi yang disebut dengan statistik itu adalah ilmu yang bagaimana cara pertama mengumpulkan, setelah mengumpulkan disajikan, setelah disajikan diolah, setelah diolah ditafsirkan, membuat sebuah keputusan dari sebuah data. Ya. Jadi sekali lagi yang disebut dengan statistik secara umum itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, menyajikan, mengolah, kemudian menafsirkan, kemudian mengambil sebuah keputusan dari sebuah data. Ingat. Oke, apa yang disebut dengan data akan dijelaskan kemudian. Ini istilah-istilah dulu. Kemudian ada juga yang disebut dengan statistik matematika. Kalau kalian berbicara statistik, pasti tidak akan lepas daripada rumus-rumus ya, rumus statistik. Nah, rumus statistik itu dari mana datangnya? Nah, ada yang mempelajari untuk menurunkan rumus-rumus, yaitu statistik matematik. Tapi kita tidak itu ya, tidak pelajari dari mana datangnya rumus itu mungkin di mata kuliah tertentu, mungkin di PGSD tidak muncul ya, adanya di jurusan matematika atau di jurusan statistik. Itu bagaimana menurunkan rumus-rumus tersebut. Kemudian ada istilahnya statistik praktis. Nah, sesuai dengan judul mata kuliah kita ya, statistik pendidikan. Jadi statistik yang diterapkan di dalam dunia lain. Jadi bukan pure science tapi apply science-nya. Kalau pure science memang tadi ilmu statistik mempelajari ya tentang statistiknya, tentang bagaimana menurunkan rumus-rumus tadi gitu ya. Tapi yang sekali lagi yang pelajari kita itu adalah yang praktis, yang terapan. Ya, makanya ada statistik pendidikan, ada statistik kedokteran, ada statistik ya dan sebagainya sesuai dengan misalnya implementasi dalam dunia tertentu. Lanjut. Nah, buat apa saja fungsi statistik itu? Pertama, fungsi statistik tadi sama ya, mendeskripsikan, mengeksplanasi. Jadi hanya menggambarkan atau menerangkan dari sebuah data itu tadi ya, disajikan dalam bentuk tadi tabel, diagram, dan variansi nilai. Fungsi kedua adalah tadi menginferensi, menginduksi. Jadi pengambilan sebuah keputusan dari sampel ke populasi. Pertama itu menginferensi, menginduksi adalah mengeneralisasi. Tadi sekali lagi ya, dalam statistik itu alat untuk statistik itu alat untuk pengujian hipotesis misalnya ya dalam inferensi itu. Apa itu ya? Bacanya. Komparasi di situ ya. Nah, di dalam sebuah metodologi penelitian ketika pengujian hipotesis itu kan ada tiga ya dalam pengujian hipotesis. Ada yang sifatnya deskriptif, ada yang sifatnya komparatif, ada yang sifatnya asosiatif.
Ya, jadi statistik dipergunakan tadi untuk alat mendeskripsikan dalam sebuah satu variabel, gitu ya. Bisa ya, dengan hasil perhitungan statistik itu, maka kita akan mendapatkan informasi. Kedua, mengkomparasi, membandingkan. Apakah membandingkan berarti kan dilihat perbedaannya, apakah ada bedanya atau tidak ada bedanya dalam kelompok tersebut. Nah itu diuji dengan menggunakan statistik. Ketiga adalah mengasosiasi, hubungan tidak ada hubungan. Apakah ada hubungan tidak ada hubungan, itu informasinya dengan menggunakan statistik. Lanjut. Jadi sekali lagi komparasi adalah untuk melihat ada perbedaan tidak perbedaan, asosiatif adalah menyatakan ada hubungan atau tidak ada hubungan. Kemudian fungsi ketiga adalah memprediksi, meregresi, gitu ya. Jadi artinya dengan statistik ini bisa memprediksi dengan ditemukannya sebuah persamaan regresi linear, misalnya kita bisa memprediksi. Ya contoh terapannya misalnya di dalam di BPS itu, Badan Statistik Nasional itu, bahwa sekarang penduduk Indonesia itu misalkan 240 juta, maka kita bisa memprediksi tahun 2045 itu kita sudah sampai 300 juta, gitu ya. Contohnya, gitu ya. Atau misalnya gini, dari hasil pengolahan data bahwa misalnya dalam sebuah pabrik misalnya, gitu ya. Contoh gampang lah gitu. Seorang buruh produktivitasnya misalkan diberikan gaji 10.000 sehari, dia bisa menghasilkan ternyata sepatu satu hari. Nah, misalnya dengan adanya penelitian, kalau diberikan upah 15.000, ternyata dia itu ada peningkatan motivasi menjadi 1,5 sepatu misalnya gitu. Nah, akhirnya bisa mengambil sebuah persamaan regresi gitu ya, yang pada nilai tertentu maksimal berapa misalnya kemampuan seorang buruh itu supaya kerjanya maksimal, berapa harus digaji misalnya. Sampai kemampuan maksimalnya misalnya ternyata dia itu dengan diberikan motivasi bisa menghasilkan 2 sepatu dengan dibayar misalnya 20.000 sehari. Nah, itu bisa dibuat persamaan regresinya. Jadi sekali lagi fungsi dari statistik itu bisa meramalkan, bisa memprediksi, meregresikan dalam sebuah situasi gitu ya. Fungsi terakhir adalah komunikasi. Sekali lagi statistik itu kan hasilnya akan dipergunakan untuk mengambil keputusan oleh si pengguna atau yang stakeholder-nya. Contoh kalau di sekolah hasil pengolahan oleh guru itu berarti kan keperluannya untuk laporan ke orang tua. Kemudian dari Badan Statistik misalnya ya, itu hasilnya akan dipergunakan oleh pemerintah dan sebagainya sebagai alat komunikasi. Lanjut. Nah, peranan statistik dalam penelitian. Jadi sekali lagi statistik yang akan kita pelajari itu kita persempit saja ya, tidak terlalu luas. Tapi di dalam dunia pendidikan, terutama di dalam penelitian, karena kalian ini kita pelajari itu sebenarnya akan mendukung terhadap sebuah karya ilmiah atau yang disebut mungkin kalian saat ini skripsi itu ya, untuk tulisan tugas akhir. Nah, di dalam dunia penelitian, jadi fungsi statistik pertama adalah untuk menghitung sampel tadi gini, supaya sampel ini merepresentasikan dari populasi atau mewakili populasi, berapa yang bisa mewakili dari sebuah populasi. Misalkan kalau 1.000 orang populasinya, supaya mewakili berapa persen sih harusnya, berapa orang sih yang harus diambil supaya merepresentasikan. Kalau 1.000 orang kan cuma diambil 5 orang kan apa mungkin representatif. Kalau dari 40 orang mungkin diambil 5 orang bisa representatif. Nah, supaya bisa representatif berapa sih ukuran sampel? Nah, ada ntar ya teknik ukuran sampelnya supaya berapa, ada rumus untuk menghitung berapa sampel yang representatif. Kedua, alat untuk pengujian validitas dan reliabilitas. Mungkin kalian sudah belajar evaluasi gitu ya. Nah, dalam evaluasi syarat sebuah instrumen itu secara umum ada dua kan, validitas dan reliabilitas. Nah, secara reliabilitas itu kan ada dua teknik ya, ada teoretik, ada yang sifatnya empirik. Kalau secara teoretik kan bisa dilakukan dengan expert review ya, dengan ahli. Tapi ketika pengujian validitas dan reliabilitas secara empirik, maka diperlukan statistik tadi. Apakah sebuah uji ini valid atau tidak gitu ya? Apakah sebuah instrumen ini berapa reliability-nya, gitu, tingkat terandalannya gitu ya.
Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan statistik. Ya, ini hanya mengingatkan ya ketika dievaluasi. Ketiga, untuk penyajian data tadi ya, sama aja, jadi mendeskriptifkan di statistik itu sekali lagi itu hanya untuk pemaknaan data supaya data tadi mendapatkan informasi, ya, gitu. Informasi yang dia mendapat informasi dari data mentah maksudnya gitu ya. Dan data mentah yang masih tercecer kemudian diolah secara deskriptif, maka itu akan menghasilkan informasi-informasi sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan tertentu. Contoh di sekolah itu bisa mencari nilai rata-rata, bisa ranking. Nah, itu kan dari hasil statistik deskriptif. Fungsi ketiga adalah menginferensi. Menginferensi tadi fungsi keempat ya. Alat untuk menguji hipotesis. Tadi gitu ya, dalam sebuah penelitian ada kemungkinannya dalam sebuah penelitian itu tergantung variabel. Nah, dalam penelitian itu ada yang namanya penelitian satu variabel atau one variat. Nah, statistik yang dipergunakan adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif. Kalau lebih dari satu variabel, bisa dua variabel, bisa lebih. Atau istilahnya bivariat atau multivariat. Kalau dua variabel atau multivariat, kemungkinannya ada dua. Itu dihubungkan atau dibandingkan. Dihubungkan istilah statistik namanya asosiatif. Kalau dibandingkan namanya komparatif. Biasanya dalam eksperimen yang dicoba. Jadi apakah dalam asosiatif itu apakah sebuah variabel itu ada hubungan atau tidak, baik dua variabel atau lebih. Misalnya apakah ada hubungannya motivasi belajar dengan hasil belajar. Kalau motivasinya tinggi, apakah hasil belajarnya tinggi? Kalau kecemasannya tinggi, apakah hasil belajarnya juga akan tinggi? Nah, gitu ya. Itu bisa diolah dengan menggunakan statistik. Kemudian apakah ada perbedaan menggunakan pembelajaran dengan daring dengan luring, mana yang lebih bagus untuk belajar statistik? Nah, itu bisa dilakukan penelitian ya, diolah datanya dan dibandingkan. Nah, itu namanya pengujian statistik secara komparatif. Korelasi, regresi, itu kan alat-alat inferensi. Lanjut. Sekali lagi gitu ya. Jadi yang disebut dengan statistik itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tadi mengumpulkan, menyajikan, mengolah, mengambil keputusan, menafsirkan, mengambil keputusan dari sebuah data. Apa yang disebut dengan data? Nah, dalam statistik mungkin ada macam-macam data gitu ya. Data ini keterangan atau ilustrasi tentang sesuatu gitu ya. Sesuatu pokoknya apa saja. Baik berupa angka maupun yang bukan angka. Kalau yang angka disebut dengan data kuantitatif, kalau yang bukan angka namanya data kualitatif. Jadi apa saja ya sifatnya yang kualitatif atau yang sifatnya kuantitatif. Sekali lagi, kalau informasinya yang dikumpulkan itu berupa angka namanya data kuantitatif karena bisa dikuantifikasi ya, bisa diolah. Kemudian yang sifatnya bukan angka, yang sifatnya deskriptif itu dalam bentuk kalimat, mungkin dalam bentuk fakta, gambar dan sebagainya, itu bukan angka lah pokoknya, itu data kualitatif. Sekalipun data kualitatif ini bisa dikuantitatifkan ya untuk keperluan perhitungan statistik. Karena kalau kualitatif kan nggak bisa dihitung secara statistik, berarti kan harus diangkakan dulu, harus dikuantifikasi dulu ya, disebut dengan pengukuran. Ntar mungkin dievaluasi sudah dibahas ya. Kemudian ada macam-macam data. Kalau data yang belum diolah, masih mentah, data mentah itu yang belum diapa-apain, itu namanya data mentah. Kemudian di dalam pengukuran itu ada dua, data macam-macam data tadi ya, data yang kualitatif yang bukan angka, kemudian yang kuantitatif berupa angka. Nah, di dalam data yang angka ini ada berbagai macam juga. Ada yang datanya dikotomi gitu ya. Dikotomi itu diko dua. Jadi data itu hanya ada dua macam saja. Ya, contohnya 1 dan 0 gitu. Nah, itu hanya secara kuantitatif hanya ada dua. Gitu. Kalau secara kualitatif juga bisa iya, tidak gitu ya. Perempuan misalnya diberikan simbol 0, laki-laki 1 gitu. Itu namanya data dikotomi. Nah, data dikotomi ini biasanya tidak normal ya, karena tidak bisa dioperasikan secara matematis. Jadi sifatnya yang dikotomi ini hanya data diskrit saja hasil pengukurannya.
Datanya hanya kategorik atau sifatnya nominal saja. Dan tidak bisa dioperasikan secara matematik ya, contohnya tadi 1, 0. Kemudian yang kedua data kontinum gitu ya. Data kontinum itu bukan hanya satu pilihan tapi banyak pilihannya. Jadi data kontinum ini ada yang ordinal itu tingkatan ranking gitu ya. Jadi data diurutkan, misalkan juara 1, juara 2, kelas 1, kelas 2. Nah, ini namanya data ordinal, tetapi tidak bisa dioperasikan secara matematik ya. Juara 1 ditambah juara 2 menjadi juara 3, tidak bisa itu secara matematik. Itu namanya data ordinal. Kemudian data interval. Kalau data interval, jadi data ada pilihannya, tapi tidak punya nol mutlak. Data interval itu artinya tidak punya nol mutlak itu nol itu bukan berarti tidak ada gitu ya. Contoh misalnya suhunya 0 derajat, bukan 0 derajat bukan berarti tidak punya suhu, itu ada suhu gitu ya. Tidak punya kan tidak ada. Karena di bawah 0 derajat juga masih ada. Nah, itu berarti sekali lagi itu yang disebut namanya data interval. Kalau data rasio itu data kontinum juga, tapi punya nol mutlak. Artinya nol berarti memang tidak ada. Misalnya ukuran panjang 0 meter ya berarti kan nggak punya panjang. Kilogram misalnya 0 kilogram ya berarti nggak punya berat kan. Nah, itu bedanya rasio dengan interval. Sekali lagi bedanya interval dengan rasio. Kalau interval itu tidak mempunyai nol mutlak, kalau ini punya nol mutlak. Data yang paling akurat mana? Ya itu tadi yang data akurat yang paling rasio. Nah, ini akan perbedaan jenis data ini akan berbeda perlakuannya dalam pengukuran tadi ya, ada rumus yang berbeda. Lanjut. Data mentah ya, data yang belum diolah. Kemudian data menurut sumbernya ada internal, ada eksternal. Internal berarti kalau dalam sebuah lembaga berarti langsung yang premiernya yang di dalam, kemudian yang sekunder mungkin dari data yang lain. Kemudian teknik pengumpulan data ada dua ya, ada tes, ada yang non tes. Tes itu biasanya berbentuk tulisan dan perbuatan. Kalau non tes biasanya kalau kita ngambil data secara langsung dengan orang namanya interview. Kalau kita hanya dengan tulis-menulis namanya angket gitu ya. Kalau kita dengan orangnya langsung namanya wawancara gitu, secara lisan, wawancara secara tertulis dengan angket. Atau kalau tidak ada orangnya ya dengan dokumentasinya yang non tes. Perbedaan tes dan non tes ya tergantung. Kalau yang tes itu ada benar salah gitu ya. Kalau yang tes ya tidak ada. Kriterianya tidak ada benar dan salah. Gitu. Jadi semua respon dari responden ya itulah data yang diambil. Tapi kalau yang tes itu menyatakan bahwa si responden ini bisa jawab benar, bisa salah. Ya, tes. Oke, lanjut. Oh, tadi sudah ya, macam-macam statistik dalam penelitian, deskriptif, inferensi gitu ya. Oke, deskriptif tadi sekali lagi diulang ya. Diulang dong. Deskriptif itu statistik yang dipergunakan untuk menggambarkan teknik mengeksplanasi. Yang inferensi adalah digunakan untuk mengambil sebuah keputusan atau mengeneralisasi dari sampel ke populasi. Menginferensi artinya kan tadi ya, statistik yang diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di dalam menginferensi ini ada dua macam statistik, ada yang sifatnya parametrik, ada yang non parametrik. Artinya gini, parametrik itu parameter ukuran. Dalam sebuah populasi sampel yang diambil dari populasi itu kan ada yang mewakili populasi, ada yang tidak mewakili. Nah, kalau yang mewakili jadi si sampelnya, maka statistik yang dipergunakan adalah parametrik. Tetapi kalau yang istilahnya normal gitu ya, jadi yang ada statistik yang normal, ada yang tidak normal gitu. Normal artinya mewakili dari populasi gitu, secara teoretik gitu ya. Nah, tapi secara empirik dan dihitung dengan menggunakan statistik yang tidak normal. Yang menyebabkan tidak normal itu hanya ada dua, dari jenis data dan sampling. Kalau samplingnya tidak mewakili dari populasi, maka menggunakan statistik non parametrik. Kalau dari jenis datanya tadi, data itu kan ada yang ordinal, tadi nominal gitu ya. Ada yang interval tadi. Nah, yang ordinal sama nominal, nah, itu tidak bisa dipergunakan secara perhitungan secara matematik, maka statistik yang dipergunakan adalah statistik yang non parametrik. Ya.
Nah, kalau yang menggunakan data interval atau rasio ya bisa dengan menggunakan statistik yang parametrik. Jadi sekali lagi ya, perbedaan parametrik non parametrik itu kenormalan dari data tersebut. Yang menyebabkan normal tidak normal itu ada dua jenis data dan sampling. Lanjut komponen tadi ya, komponen statistik. Elemen statistik itu ada dua tuh ya, sampel, ada populasi, sampel, dan inferensi. Nah, sekali lagi, populasi itu adalah keseluruhan yang menjadi area penelitian, misalnya gitu ya, yang punya karakteristik tertentu. Misalnya seluruh mahasiswa PGSD ya, jadi kan seluruh mahasiswa PGSD itu silakan masuk. Namanya populasi gitu ya, menjadi area penelitian seluruhnya. Nah, populasi itu tidak mungkin kan kita diambil data keseluruhannya, maka dibagianlah sebagian dari populasi yang disebut dengan sampel. Ya. Kemudian inferensi tadi, karena statistik itu bekerja dalam sampel, maka perhitungannya itu akan diberlakukan pada populasi. Nah, jadi proses sekali lagi ya, mengambil sebuah keputusan dari sampel ke populasi, generasi itu proses namanya menginferensi ya gitu. Inferensi dari sampel ke populasi. Lanjut. Nah, ini kalau kita gambarkan gitu ya, ada sebuah populasi, kemudian populasi itu disampling dengan menggunakan teknik pengambilan sampel, diambil sampelnya, kemudian hasilnya diberlakukan ke populasi. Jadi ini, jadi true value, nilai yang sesungguhnya itu kan yang akan diukur berarti kan ada di populasi sebenarnya. Tapi tadi karena kita ambil sebagian saja, maka di-estimate, diperkirakan saja estimate value dengan menggunakan di sampel. Nah, kemudian hasilnya digeneralisasi ke populasi. Lanjut. Nah, itu sama aja ya tadi ya, gambarnya seperti itu aja. Jadi true value di populasi, biasanya simbolnya adalah N besar, kemudian sampel itu sebagai sampling yang estimate value dengan disimbolkan dengan N kecil. Nah, tapi perhitungan di sampel diberlakukan ke populasi. Itu istilahnya generalisasi, proses namanya inferensi gitu ya. Lanjut. Nah, tadi ya, tadi persyaratannya supaya populasi sampel ini mewakili populasi maka ada sampling. Kenapa? Kalau tidak merepresentasi kan ada dua kemungkinan, bisa normal, bisa tidak normal. Kalau normal berarti menggunakan teknik statistik parametrik, tapi kalau nggak normal berarti yang non parametrik. Nah, makanya ini kan tergantung ya dari samplingnya tadi, maka harus dipastikan gitu ya sampelnya. Oke, kalau bagaimana supaya sampel ini mewakili populasi, maka ada sampling, namanya teknik pengumpulan sampelnya gitu ya. Jadi ada sampling itu mencatat atau menyelidiki jadi sebagian daripada objek yang ada di populasi. Sebentar. Saya parkir dulu. Oke, lanjut. Keuntungan sampling tadi ya, karena kita mengukurnya hanya sebagian, jelas lah dari segi biaya, waktu, tenaga ahli juga yang dibutuhkan hemat. Kemudian pasti hasilnya lebih baik dan lebih cepat. Karena kan kalau misalnya populasi seperti itu kan perubahan data itu kan cepat sekali. Misalnya kita ingin melihat perubahan penduduk ya. Kalau kita menggunakan populasi keseluruhan itu memerlukan waktu yang lama kan. Sehingga kan tidak update lagi. Tapi dengan sampling karena datanya kecil, nah itu bisa update kan hasilnya. Lanjut. Nah, bagaimana untuk teknik pengumpulan sampel? Mungkin nih akan dipelajari lagi di metodologi penelitian ya. Ini saya sepintas saja, teorinya saja. Karena dia akan berhubungan dengan statistik saja ini. Ada yang sifatnya probability, ada yang non probability. Probability artinya memberikan kesempatan kepada semua anggota populasi. Jadi semua unit populasi itu diberikan kesempatan yang sama. Nah, itu namanya probability. Kalau non probability sebaliknya. Jadi tidak diberikan peluang yang sama
tidak adil gitu ya. Nah, ini tergantung dari karakteristik si populasi tersebut. Teknik mana yang cocok gitu ya, tergantung sekali lagi karakteristik daripada populasi. Nah, misalnya kalau populasinya homogen, jadi hanya satu macam lah gitu ya, dianggap sama, semua karakteristiknya sama, maka yang bisa dipergunakan adalah simple random sampling. Jadi simpel saja, acak sederhana. Misalnya saya ingin mengambil perwakilan dari kelas kalian, nah itu kan sama karakternya ya, semuanya semesternya sama gitu ya, mahasiswa PGSD kelas A misalnya ini. Nah, cukup saja diacak, dikocok gitu ya, tapi kocoknya bukan kocok arisan ya. Kalau kocok arisan misalnya ada 10 orang, yang pertama menang, yang kedua peluangnya kan 1/10. Karena yang satu sudah menang, yang kedua itu kesempatannya jadi 1/9 gitu ya. Yang ketiga jadi 1/8. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi kalau dalam statistik itu harus sama semuanya kansnya, yaitu 1/10. Jadi kalau kocok itu udah keluar, ya keluar udah masukin lagi gitu ya, tapi tidak diambil selanjutnya sebagai sampel. Nah, itu namanya simple random sampling. Nah, kalau karakteristik populasinya berkelas, berstrata, misalnya di sekolah itu kan ada SD itu kan berkelas 1 sampai kelas 6, jadi berstrata. Bagaimana supaya mewakili? Berarti setiap strata diambil perwakilannya, kelas 1 ada perwakilannya, kelas 2 ada perwakilannya. Yang seperti itu namanya stratified random sampling. Kemudian ada yang berkelompok tadi ya, tapi kelompoknya kelompok setara gitu. Kelompok yang setara misalnya ada kelas A di sini yang semester kalian berapa? Semester 5 ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Berarti kan setara ya, tapi per kelompok bukan per individual. Nah, jadi ada klaster-klaster gitu ya, kelompok-kelompok. Maka setiap klaster kan harus ada perwakilan. Kelas A ada perwakilannya, kelas B ada perwakilannya. Yang seperti itu namanya klaster random sampling. Beda dengan stratified. Kalau stratified kan ada tingkatannya. Kalau ini enggak setara, tetapi berbeda kelompoknya. Proporsional random sampling, proporsi artinya gini, jadi harus proporsi, misalnya kelas A ini ada 40 orang, kelas B itu 30. Jadi perwakilan yang representatif harus beda kan, jumlahnya beda. Jadi harus proporsional. Nah, seperti itu namanya proporsional random sampling. Tapi ada juga yang berlapis gitu ya. Contoh gini, saya ingin mengambil data di DKI. DKI itu kan sebuah provinsi. Tapi kita ngambil hanya sekolah, berarti dari provinsi itu kan dipilih ada berapa wilayah, ada 5 wilayah, 6 wilayah gitu ya. Jakarta Barat, Timur, Selatan, Tengah, Pusat. Nah, kemudian misalkan ambil menjadi selatan misalnya ya, dari 5 wilayah itu. Nah, dari selatan itu kan juga ada beberapa kecamatan, sekian kecamatan. Ambillah kecamatan Setiabudi. Dari kecamatan Setiabudi kan beberapa kelurahan. Nah, ambil satu kelurahan. Ada kelurahan beberapa sekolah juga, ada beberapa SD, ambil satu SD misalnya Setiabudi. Nah, yang seperti itu namanya multi-state random sampling, atau juga bisa dimanain dalam buku-buku yang lain itu. Yang namanya multi-state itu adalah gabungan dari tadi ada teknik-teknik tadi. Contoh misalnya kita mengambil data dari sekolah. Pertama, karakteristik sekolah itu kan stratified ya, berkelas. Misalkan kita ambil dari kelas 1 ada perwakilan, kelas 2 ada perwakilan. Kelas 1 itu kan pasti jumlahnya kan beda-beda dari kelas 2. Berarti ketika ngambil kita harus lihat apa? Proporsinya. Jadi sehingga adain tadi, pertama adalah stratified, kedua proporsi. Nah, ketika mengambil misalkan dari 40 orang, kita dari anak SD itu mengambil 5 orang. Nah, berarti kan 5 orang ini sudah proporsional, tetapi kan milihnya mana saja. Berarti di situ mengambil apa? Menggunakan simple random sampling. Jadi ada teknik 3, yaitu apa? Stratified, proporsional, simple random sampling. Nah, yang seperti itu, gabungan seperti itu namanya multi-stage, atau yang mengatakan ya gabungan saja. Jadi kalau dikatakan tadi apa? Stratified, proporsional, simple, random sampling, digabung tekniknya. Nah, itu teknik yang probability. Nah, jadi kalau dilakukan secara probability tersebut, maka sampelnya akan mewakili populasi. Kalau yang non probability, jadi tidak diberi kesempatan yang sama. Contoh berdasarkan purposif, tujuan tertentu. Misalnya saya ingin mengambil dari sekolah tersebut, ya tujuannya saya ingin hanya misalnya diberikan izin misalnya ya, hanya bisa dilakukan di SD Setiabudi saja. Gitu. Atau berdasarkan kuota, misalnya kita kalau dari 100 orang harus mestinya mewakilinya 10 orang, tapi karena kuotanya hanya 5 orang, ya sudah 5 orang, berarti kan 5 orang yang tidak akan mewakili. Gitu. Atau accident, pada kejadian tertentu, kebetulan, misalnya saya ingin meneliti tentang bagaimana kebiasaan mahasiswa kalau tidak ada dosen gitu ya. Kemudian nongkrong di perpustakaan, berarti kan yang masuk perpustakaan saja yang teruji yang teramati, yang lain tidak teramati. Jadi accident.
kebetulan saja gitu ya. Ada lagi yang snowball, salju, bola salju, digelindingkan dia bola salju kan digelindingkan makin lama makin membesar. Artinya gini, mengambil data dari sebuah populasi, tapi kita ngambil data hanya beberapa saja dari yang dianggap tokoh. Misalnya kita akan mengambil data tentang Baduy. Ya, berarti kan supaya kita mendapat informasi cukup aja ke suku ke apa namanya, kepala sukunya. Mungkin kepala sukunya akan memberikan perwakilan 3, misalnya. Dari 3 ini kan dia mungkin dari kadusnya atau dari sebagainya, sehingga padahal kita mengambil dari 1 tapi kita mendapatkan informasi yang banyak. Itu namanya snowball. Confidence menurut keinginan peneliti, misalnya kita ingin meneliti tentang anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, kan tidak semua anak diambil, tapi yang berkebutuhan khusus saja. Di inklusi kan gabungan gitu ya, jadi tidak semuanya jadi sampel, tapi ya yang sesuai dengan keinginan peneliti saja. Volunteer, sukarela dia, jadi yang mau saja, yang tidak mau kan nggak bisa dipaksa. Jadi artinya tidak akan mewakili populasi. Nah itu yang non probability. Nah tadi kalau probability bisa dengan yang parametrik, yang non probability dengan menggunakan statistik yang non parametrik. Lanjut. Nah ini teknik statistik mungkin ya yang akan dipelajari selama 1 semester ini. Tetapi kita lebih fokus yang bawah ya, yang data interval dan rasio. Kenapa? Kalau yang nominal ordinal mungkin kita jarang dipakai. Dan ini termasuk yang non parametrik. Yang baris ke-1 dan baris ke-2 itu yang non parametrik, baris ke-3 adalah yang parametrik. Kita akan lebih di situ. Tapi di sini ada yang kurang ya, mungkin karena ini yang pokoknya masih lama, mungkin saya akan menambahkan materi-materi sebagai tambahan untuk sesuai dengan kesepakatan dosen-dosen yang lain. Yaitu hanya sedikit sih di asosiatif kita akan mengajarkan tentang PET analisis sebagai basic. Ketika kalian lanjut ke S2, mungkin di S3, nah PET analisis sekarang lagi tren, jadi kita akan berikan materi itu. Oke, mungkin itu untuk yang pertemuan pertama. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, ada pertanyaan nggak? Sudah habis itu ya untuk slide pertemuan pertama. Yang selanjutnya di slide untuk pertemuan kedua. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada ya. Sudah gini. Kalau tidak ada pertanyaan atau pertanyaannya belum lengkap, silakan dibaca lagi. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan kalian diungkapkan di Google Classroom ya. Nah untuk materi selanjutnya sudah saya kirim juga di Google Classroom, ada slide ke-1, kedua dan ketiga. Silakan kalian pelajari dulu karena itu masih pengulangan sekali lagi. Nah kalau ada pertanyaan minggu depan saya tinggal diskusi gitu ya. Saya minta apa pertanyaannya, kemudian kita diskusikan, atau mungkin teman juga ada yang sudah pernah mendapatkan materi itu, jadi kita sharing saja. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bukan pertanyaan lagi, nggak ada yang bertanya ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kuliah pertama saya sampai ini aja dulu ya, teman-teman ya. Sekali lagi kuliah lanjutnya saya serahkan kepada Anda gitu, untuk berdiskusi di Google Classroom. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, saya izin Beb ya. Iya Pak. Siap. Ya Pak.